Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Kali ini kita akan masih membahas di bab yang sama dengan yang kemarin, yaitu tentang penjelasan dosa orang yang mengajak kepada hal yang jelek. Dan ini adalah pertemuan terakhir dari bab ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung saja. Wa akhraja lan meriwayatkan sapa Muslimun, Imam Muslim, min riwayati Abdurrahmani, dari riwayat Abdurrahman bin Hilal, an Jarir ibn Abdullah al-Bajli, dari Jarir ibn Abdullah al-Bajli radhiyallahu anhu, fi haditsin tawilin, dalam hadis yang panjang. Qala, berkata sopo Jarir, fihi ing dalam hadis. Faqala, bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku sanna yang melakukan sapa man fil islami ing dalam Islam sunnatan ing sunnah hasanatan yang baik, falahu mongko iku kedue man al ajruha utawi pahalanya, man ajruha utawi pahalanya sunnah, wa ajruman dan pahalanya man, wa ajruman amila biha dan pahalanya orang yang mengamalkan biha kelawan sunnah, ba'dahu setelah man, min ghairi ayung qosa min ghairi ayang quso, dari tidak berkurang apa pahala, min ujurihim saking pahalanya orang-orang, syai'an ing sesuatu. Waman lan utawi sapane wong sanna kang melakukan fil Islam ing dalam Islam sunnatan sayiatan ing sunnah yang jelek, kana mongko ono iku alaihi ing atase man apa wizruha dosanya sunnah, wa wizruman amila biha dan dosanya orang yang mengamalkan biha kelawan sunnah, ba'dahu sakwise man, min ghairi ayang quso saking tanpa berkurang, min auzarihim saking dosa-dosanya, man syai'an ing sesuatu. Hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya, di mana barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik kemudian ditiru, diteladani oleh seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala. Pertama, pahala dia mengerjakan perbuatan tersebut, dan juga pahalanya orang yang mengikutinya, orang yang mengamalkan perbuatan tersebut berkat dia, artinya mengikuti dia. Jadi kalau yang sebelumnya itu adalah mengajak, kalau ini jadi mengajak itu kan memang bisa bil lisan, bisa bil fi'li, mengajak itu memang bisa bil lisan. Kalau ceramah begini itu bil lisan, ataupun dengan kata-kata bil lisan. Tapi bil fi'li itu dengan perbuatan, berarti dengan teladan. Nah, yang paling baik itu kalau Nabi, menurut apa yang diajarkan Nabi kita, Nabi Muhammad, itu adalah dengan teladan. Karena jelas kita ikut melaksanakan. Tapi kalau mengajak dengan lisan, itu kadang kita belum tentu melaksanakan. Sehingga kalaupun dapat pahala cuman pahalanya orang yang mengikuti kita, tapi itu kan seperti orang yang munafik tadi. seperti bukan orang munafik, tapi nanti kita kena pasal namanya yang seperti yang di ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Jadi nanti kalau kita cuman nggak melakukan, jadi nanti kena pasal, kowe kok ngomong sesuatu sing ora mbok lakoni, kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Nah, ini kita hindari yang
seperti ini, makanya bagusnya meneladani adalah dengan bil fi'li, dengan perbuatan. Nah, sebaliknya ketika kita berbuat kemaksiatan dan itu dilihat orang banyak, dan kemudian orang itu salah satu yang melihat itu, atau salah dua, salah tiga yang melihat itu mengikuti kita, ya otomatis tadi pahala dosanya orang yang mengikuti itu, kita akan mendapatkan dosanya bermaksiat tadi, dan juga dosanya, menanggung dosanya orang yang mengikuti kita. Jadi sangat berat sekali. Makanya kita berdoa kepada Allah supaya kalaupun kita itu berbuat maksiat nggak ada yang tahu, ya. Jadi nggak ada yang niru, ya. Berdoanya itu pertama itu. Terus yang berdoa yang kedua, semoga tidak diberi kesempatan untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, ya. Kita lanjutkan berikutnya. Qala Mujahidun, berkata sapa Mujahid rahimahullahu taala fi tafsiril ayatil madkurati, di dalam tafsir ayat tersebut, hamalahum gawa hum ing mereka apa dzunubu anfusihim, dosa awake dhewe mereka, wa dzunubu man, lan dosanya orang atau ahum yang mengikuti mereka, wala yukhaffif, dan tidak ringan apa dzalika aman saking seseorang atau ahum yang mengikuti mereka syai'an ing sesuatu. Jadi ini tafsir dari ayat liyahmilu auzarahum tadi, ya. Jadi kita akan membawa dosa diri kita sendiri ditambah dosa orang yang taat atau mengikuti kita. Dan sementara dosa yang yang mengikuti tadi juga tidak berkurang, tidak dilimpahkan kita, tapi mereka juga ikut dosa. Warawat, dan meriwayatkan sapa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, an Amrin ibni As, an Amr bin Auf radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, berkata sapa Amr bin Auf, qala berkata sapa Nabi, man utawi sapane wong iku ahya kang menghidupkan sapa man sunnatan ing sunnah, sunnataman ing sunnah min sunnati, dari sunnahku, qad umitat, yang teman-teman mati apa sunnah, ba'di setelahku, kana mongko ono iku lahu kedue man minal ajri, dari pahala, apa mitluman amila biha, seperti pahalanya orang yang mengamalkan biha kelawan sunnah, min ghairi ayyang qusa, saking tanpa berkurang apa dalika mengkono pahala, min ujurihim, saking pahalane man syai'an ing sesuatu. Waman utawi sapane wong ibtada'a kang menciptakan bid'ata dolalatin ing bid'ah dolala, la tardo kang ora ridho meridani apa bid'ah, kang ora diridani apa bid'ah sapa Allahu Allah Allah ing Allah, wa rasulahu ing rasule Allah, kana mongko ono iku alaihi ing atase man apa mitlu athami man amila biha, sepadane dosane orang yang mengamalkan bid'ah tersebut, layang kusud, tidak berkurang apa dalika dosa, min auzarin nasi, dari dosa-dosanya manusia, syai'an ing sesuatu. Warawa, dan meriwayatkan sapa at-Tabrani, Imam Tabrani, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata sapa Imam Tabrani, sapa Abu Hurairah qala, berkata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mutamassiku, utawi berpegang teguh bisunnati kelawan sunnahku, inda fasadi ummati, ketika rusaknya umatku, ikulahu baginya ajru mi'ati syahidin, utawi pahalane 100
seperti 100 syahid. Baik, dari hadis ini nggih, bahwasanya barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi yang sudah mati setelah Nabi, jadi ada sunnah Nabi yang sudah mati setelah Nabi kemudian dihidupkan, maka baginya itu pahala, ya, mendapatkan pahala, dan juga pahala sepadan dengan pahalanya orang-orang yang mengikuti sunnah tersebut tanpa berkurang. Nah, kalau yang mengikuti satu, ya pahalanya satu lah. Kalau orang yang mengikuti banyak, ya pahalanya banyak, ya. Jadi sangatlah penting kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi itu kan banyak sekali, ya, dan kita bisa ikuti, ya, terutama yang sudah tidak pernah dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Sunnah Nabi mungkin kita cari mana sunnah-sunnah Nabi yang sudah tidak dilakukan di zaman sekarang, kita cari, kemudian kita hidupkan, dan kemudian ditiru oleh orang-orang lain. Nah, maka kita akan mendapatkan pahala melakukannya itu, dan juga pahala dari orang-orang yang melakukan. Sebaliknya, kalau kita menciptakan bid'ahnya bid'ah dolalah, ya, bid'ah yang sesat, yang jelek, dan Allah tidak ridho terhadap itu, Rasul juga tidak ridho, maka itu dia akan mendapatkan dosa dan juga menanggung dosa-dosa orang yang mengikutinya, ya. Sehingga kita harus berhati-hati, ya. Contohnya adalah, ya, contoh bid'ah dolalah juga banyak, ya, yang ada di zaman sekarang, ya. Di antaranya kholwat, pacaran, itu kan termasuk bid'ah dolalah, itu tidak ada di dalam agama, ya. Maka memang harus segera dihilangkan itu, ya. Kalau ta'aruf itu ada, tapi ta'aruf itu kan juga ada etikanya. Ta'aruf itu tidak kemudian berdua, ya. Kemudian hadis lain, di sini Nabi berpesan berpesan kepada kita semuanya bahwasanya barang siapa yang berpegang teguh terhadap sunnah Nabi ketika umat ini sudah rusak, ya, jadi kan ini kan nanti akan semakin lama ini akan mengalami kerusakan umat, ya. Umat ini akan semakin rusak gitu, ya. Itu kemudian kalau kita masih berpegang teguh dengan sunnah Nabi ketika umat ini sudah rusak, maka kita akan mendapatkan pahala, dan pahalanya itu sama seperti 100 syahid, ya. Jadi bayangkan, menjadi 1 syahid saja sudah senang, apalagi menjadi 100 syahid. Oke. Semoga kita bisa mengamalkan dan apa saja yang ada di dalam kitab Risalah Hujjah Ahlussunnah ini, ya, dan kita menjadi orang yang senantiasa berpegang teguh terhadap agama di akhir zaman, sehingga kita selamat di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.